Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Langkah ke depan. Jalan. Madep kiri kanan. Gerak. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan janji siswa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Kami siswa-siswi MTSN 3 Sijunjung berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dua. Patuh terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Menjunjung tinggi derajat dan nama baik madrasah. Tiga. Senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Empat. Belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Untuk mencapai prestasi yang terbaik. Lima. Senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Enam. Mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah MTSN 3 Sijunjung, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah MTSN 3 Sijunjung, kemudian Bapak-Bapak Ibu-Ibu Perjit Guru
MTSN 3 Sijunjung, kemudian kepada adik-adik kita, pengurus OSIS, dan seluruh siswa-siswi yang hadir pada pagi yang cerah ini. Selaku umat beragama, tentunya kita selalu wajib bersyukur kepada Allah SWT. Yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita tentunya tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sabarnya di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik kami, siswa MTSN 3 Sijunjung yang berbahagia. Pada pagi ini kami sesuai dengan dapat perintah dari Bapak Kapolri Sijunjung untuk sebagai pembina upacara di sekolah kita ini. Jadi kemarin kita sudah koordinasi dengan Ibu Kepala tentang untuk kegiatan pada pagi ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, kepada seluruh majelis guru dan adik-adik yang sudah mengizinkan kami dan meluangkan waktunya kepada kami untuk hadir di sekolah kita ini untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu rasanya untuk mengingatkan adik-adik kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya selaku pelajar. Ya, tentunya banyak hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi dari semua, baik itu dalam pendidikan, kehidupan sehari, terganggu oleh hal-hal negatif yang mudah-mudahan saja tidak terjadi. Itulah makanya kami beberapa, bukan kita saja sendiri ya, ada beberapa personil Polres lain kita ditugaskan di beberapa sekolah di tingkat SMA, SMK, SMP, MTSN di wilayah Sijunjung ini. Sebelumnya kami perkenalkan Ibu, adik-adik kami nama Barata Rahmat Sukarsi, ya, pangkatnya Ajun Komisaris Polisi AKP. Jabatan kami selaku Kasat Samapta, Kasat kalau dulu namanya Kasat Sabara, kalau sekarang Kasat Samapta di Polres Sijunjung. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih juga kepada adik-adik tadi yang sudah melaksanakan pengibaran bendera putihnya bagus, ya, hikmat. Kemudian sampai saat ini berjalan upacaranya juga bagus, mudah-mudahan ini dipertahankan. Itu. Kemudian yang perlu kita sampaikan ini tentang kenakalan remaja, yang mudah-mudahan kita di sini tidak ada. Tapi ini kita mengambil contoh di daerah lain, semoga tidak terjadi di tempat kita, khususnya di MTSN ini. Kita lihat di beberapa daerah di Kota Padang, beberapa bulan yang lalu ada kasus tawuran antar geng, ya, ada geng Kota Padang itu besar, salah satunya ada yang meninggal. Tawurannya tidak main-main lagi, sudah pakai samurai, pedang panjang, pisau panjang, kelewang, sudah diamankan semua barang buktinya. Padahal masih hangat-hangatnya kasus yang di Kuranji masih terjadi. Bagaimana lagi caranya mengingatkan? Kalau dari guru-guru itu rasanya sudah sering. Tentunya ini berawal dari kehidupan kita, beranjak dari keluarga. Keluarga yang berpengaruh tentang kehidupan kita semua, berawal dari keluarga semua. Kita kalau sudah biasa disiplin di keluarga, menghargai orang tua, itu yang janji siswa tadi kan ada itu poin 2 kalau tidak salah tadi. Menghargai orang tua, guru-guru. Kalau kita
Itu rata-rata pelakunya itu yang tawuran itu anak-anak pelajar, sama dengan adik-adik di sini. Ada yang SMP, ada SMA, rata-rata itu umurnya 12, 13, 14, 15, 16. Jadi usia-usia yang adik-adik sekarang ini sangat rentan, ya, sangat rentan sekali dimasuki oleh informasi-informasi, isu-isu yang tidak bertanggung jawab, sehingga mudah diumpankan oleh orang-orang tidak dikenal, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang awalnya bagus mungkin, tapi karena lingkungannya sudah salah, nah akhirnya terbawa-bawa. Secara tidak sadar kita sudah melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Itu udah cacat seumur hidup itu. Ya mudah-mudahan di sini tidak sampai terjadi hal demikian. Kemudian ada hal yang kecil, tapi ini sering terjadi di lingkungan sekolah, termasuk di lingkungan masyarakat. Terjadinya kasus-kasus intimidasi dari kawan kita kepada kita, dari kelompok ini, padahal kita masih satu sekolah, kadang-kadang masih satu kelas, atau sekarang masa itu beruntungan, ya, itu ada ancaman pidananya. Walaupun adik-adik masih belajar, ada hukumannya, ancaman pidananya ada. Jadi jangan beranggap mentang-mentang kita masih remaja kecil kita kepala hukum, tidak ada. Jadi kami di sini ingatkan, semoga hal tersebut tidak terjadi di sekolah kita ini. Teman kita itu adalah saudara kita. Rekan-rekan kita ini walaupun tidak satu kelas, walaupun tidak sama angkatannya, ada yang kelas 1 itu kelas 13, ya kelas 13. Ada kelas kelas 7 ya. Kelas 7, ada yang kelas 10, sama juga. Jangankan kita satu beda sekolah pun kita tidak boleh. Misalnya MTSN, di sebelah ada SMP 14, sebelah lagi ada SMA 9, sama kita semua. Jadi jangan sampai terjadi kelompok-kelompok, ya. Kelompok ini berawal nih kelompok-kelompok kecil ini nih. Ya. Bukan kita tidak boleh berorganisasi, boleh, tapi kadang-kadang disalah kaprah, salah dalam bertindaknya. Kalau di sini cukup satu saja organisasinya di sekolah ini, organisasinya OSIS saja. Apa yang disampaikan itu adalah perwakilan atau perpanjangan tangan dari sekolah, dari guru-guru. Jadi itu yang kita ikuti di sini, aturan-aturannya. Sebetulnya kalau kita cermati, kalau kita paham tadi, memahami apa yang dalam kandungan janji siswa tadi, mudah-mudahan kita di sini insyaallah kita akan terbebas atau terhindar dari perbuatan-perbuatan dan tingkah laku yang tidak mencerminkan kita selaku pelajar, selaku anak yang dididik, selaku anak-anak yang beragama, yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan kelompok-kelompok yang tadi, yang meresahkan saja hidupannya. Jangankan meresahkan orang lain, keluarganya, orang tua pun resah dibuatnya akibat perbuatan yang dia lakukan. Jadi itu salah satu atau beberapa hal yang perlu kita cermati. Kemudian ini tentang kedisiplinan kita juga. Khususnya kita tadi saya sampaikan, disiplin kebiasaan itu berawal dari kita, dari saat-saat kita dari kecil, anak-anak remaja ini. Contohnya adik-adik semua ya, mungkin di sini rata-rata sudah punya sepeda motor, sudah semua motor semua. Jadi tolong kalau adik-adik sudah berkendara itu di jalan itu bukan milik kita sendiri, jalan itu milik umum. Ada punya ibu guru, bapak guru, punya kami juga polisi, punya masyarakat juga yang berkendara di jalan itu. Jadi tolong kita jaga ketertiban di jalan raya itu. Ya kita patuhi undang-undang lalu lintasnya, kita tertib, kita gunakanlah helm. Ya, kita gunakanlah helm. Itu gunanya untuk kepentingan kita pribadi. Untuk kepentingan kita pribadi. Mungkin sudah lama nih, terakhir nih, tolong kita jauhi narkoba. Ya, berawal di sini narkoba itu berawal dari kebiasaan juga itu.
ada anak-anak sebagai masyarakat di tempat yang lain, mulai dari isap-isap lem ini. Di situ candu sudah ada, akhirnya bagaimana? Setiap ada uang, setiap ada kesempatan, dia beli lem untuk menghisap. Kemudian candu-candu ini terus berkembang. Duit tidak ada lagi. Minta sama orang tua tidak ada lagi. Akhirnya bagaimana? Untuk mencapai dia, supaya dia mendapatkan hal-hal yang mendapatkan barang-barang yang diinginkan itu bagaimana dia? Akhirnya dia mengempas kawannya, minta duit sama teman, memaksa segala macam. Tidak bisa dapat, misalnya sudah sering. Akhirnya bagaimana lagi? Mencuri lagi. Mencuri dari mana mulainya? Dari keluar, dari rumah tangga, dari rumah. Duit adiknya, duit kakaknya, orang tuanya diambil. Sudah ketahuan, sudah kena marah. Akhirnya gimana? Pindah ke sebelah, ke tetangga, ambil lagi ini. Ketahuan juga, nggak kapok-kapok, masih karena sanksi dari masyarakat juga, belum ditangani polisi ini, masih dalam masyarakat. Pindah ke tempat yang lain. Nampak yang lebih besar lagi. Wah, ini ada motor, ini ada emas. Akhirnya bagaimana? Sudah pidana yang besar dia lakukan. Nah, itu berawal tadi dari hal-hal yang kecil. Jadi saya ingatkan adik-adik ya di sini, mudah-mudahan kita ya di sini sekolah MTSN, mudah-mudahan kita komit dengan janji siswa kita itu, dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kita, tolong kita menghargai teman-teman kita, dan kita fokus kepada pelajaran yang kita hadapi. Mudah-mudahan apa-apa yang adik-adik idam-idamkan, apa yang dicita-citakan untuk masa depannya, mudah-mudahan dapat mencapai tujuannya. Hindari hal-hal negatif dari perbuatan-perbuatan kecil yang menurut adik-adik sini pasti sudah bisa membedakan. Kita sudah SMP dan Sanawiyah. Ini baik, ini tidak baik, sudah bisa membedakan. Jadi tolong itu kita pahami. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semua. Adik-adik di sini mulai dari kelas 7 ini sampai kelas 10 ini, mudah-mudahan dapat melaksanakan proses belajar mengajarnya aman dan lancar tanpa ada permasalahan, tidak ada terlibat hal-hal yang negatif, apalagi yang menjurus kepada tindak pidana. Kami doakan semoga mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya untuk lebih nanti sekolah kepada yang lebih tinggi, kemudian mendapat kerjaan yang diinginkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf saya, mungkin waktunya agak kelamaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib. Stand up. Mat ơi, mat en